budaya. Sehat selalu. Aroga paramang labang. Semua orang pasti menginginkan dalam hidupnya itu selalu ada dalam keberuntungan. Maka untung ini menjadi kata kiasan di mana-mana. Kalau ada sesuatu kejadian yang membuat orang menderita, tapi kejadian itu terjadi pada orang lain, biasanya kita bilang untung bukan saya, untung kok bukan saya. Mestinya kalau untung ya harusnya saya yang untung. Nah, kata untung menjadi kiasan ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan. Tetapi justru Sang Buddha mengajarkan kita untung itu justru yang diinginkan, yang diharapkan. Karena kalau untung, maka kita bisa melakukan hal yang lebih. Persis hukumnya seperti orang dagang. Untungnya sedikit dengan untungnya banyak, tentu yang diharapkan untung yang banyak. Karena kalau untungnya banyak, maka akan bisa menambah hal yang lain lebih lagi. Begitupun juga dengan untung yang dimasukkan di dalam dhamma. Aroga paramang labang. Untung dari segala untung, kalau dhamma mengajarkan kita, untung itu adalah kesehatan. Orang yang sehat adalah orang yang beruntung di dalam hidupnya. Karena kalau orang sehat, maka akan bisa melakukan hal-hal yang lain dengan lebih. Karena sehat. Ada orang berpikir kebalik, sehat tidak penting, yang penting untung. Padahal di dalam dhamma diajarkan aroga paramang labang, bahwa keuntungan yang paling tinggi dari segala untung adalah sehat. Jadi sehat itu menjadi sangat perlu di sini, menjadi sangat penting di sini. Karena itu sehat, apa? Sehat itu berhubungan dengan badan jasmani utamanya. Kalau jasmaninya sehat, maka kita bisa melakukan banyak hal. Utamanya melakukan hal yang baik-baik, sehat. Maka itu apapun yang kita lakukan ini, semua upaya dalam hidup yang kita lakukan sebenarnya semata-mata kita itu ingin selalu sehat. Karena kalau sehat, banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk aktivitas sehari-hari seperti makan misalnya. Makan, mandi, bekerja. Kalau sehat, maka kita bisa melakukan. Maka sehat itu menjadi salah satu yang penting dalam hidup kita. Tubuh supaya sehat. Supaya sehat harus makan. Nah, para bante ini makan juga salah satunya supaya sehat.
badan ini untuk mencapai sesuatu yang lebih itu harus badannya sehat. Maka itu kalau orang sakit dia berobat, lapar makan. Karena kalau badan tidak sehat, maka tidak bisa melakukan yang lebih, yang memberi kita untung dalam hidup. Jadi sebenarnya semata-mata kita makan itu untuk menjaga supaya tubuh ini tetap sehat. Ya. Minum obat supaya tubuh ini tetap sehat. Minum vitamin, makan yang bergizi, semata-mata untuk tubuh ini sehat dan terpelihara. Ya, karena dengan tubuh yang sehat, ya, apa itu Bu? Mensana in apa? Mensana in kompor, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau tetap di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Saling melengkapi. Ya. Tubuh ini kalau nggak sehat, ya, jiwanya ikut. Makanya kalau orang yang sakit itu pasti sensitif. Orang sakit itu sensitif, ya. Gampang kesel, gampang marah. Misalnya sakit karena apa itu badan ini susah dibangunkan. Pernah nggak sakit yang badan susah bangun? Pernah? Atau tiap hari? Tiap pagi susah badan bangun. Itu namanya malas bangun. Ya. Ketika dikasih tahu, ayo bangun, ini tubuh ini nggak sehat gitu loh. Ketika dikasih perintah untuk bangun, tapi karena badan nggak sehat, akhirnya ya, batinnya ini ke bawah, kesel, marah, ya, karena badan itu tidak sehat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sehat itu penting. Artinya sehat penting berarti makan itu penting. Makan itu yang kurus-kurus ya ada, tapi saya lihat orang makan baru ada yang kurus. Berarti happy ya, artinya menjaga tubuh dengan baik, tetap sehat. Tapi kemudian jangan gemuk-gemuk banget ya Bu ya, itu over itu. Overdosis, overweight ya, itu kelebihan takaran. Jadi kenapa tubuh itu butuh makan? Karena untuk itu, untuk sehat. Nah, Sang Buddha mengajarkan kita tentang makan, itu yang disebut dengan bojane mata nyuta. Makan sesuai ukuran. Setiap orang ini ukurannya beda-beda. Kalau yang langsing setengah piring sudah kenyang. Tapi kalau big size ya, sepiring pasti minta nambah. Ya. Jadi terus gimana Bante kalau gitu? Ya nggak apa-apa. Para Bante juga beda-beda. Bante Candadamu mungkin lebih langsing dari Bante Jagaro ya. Atau kebalik. Pasti makannya lebih sedikit. Kalau yang sudah gemuk-gemuk gitu, pasti perutnya sudah melar itu ya. Melar, kayak karet itu, karetnya kayak udah los gitu ya. Jadi makan banyak. Jadi kalau yang langsing-langsing. Jadi soal makan, bojane matanya tak makan sesuai takaran. Matanya tak sesuai dengan ukurannya. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang badan gede makannya banyak, jangan kesinggung, biarinin aja. Mungkin 3 piring kok masih nambah, ya sudah ada apa-apa. Wong memang perutnya gede. Nah itu mojane matanya. Kalau makan sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran, maka akan menjadikan tubuh itu bugar, tubuh itu sehat. Karena itu para biku ya,
walaupun menjadi biku yang katanya sakti ya Bu ya, sakti kepalanya berani dipotakin sih ya, orang bilang woi sakti kepalanya dipotakin, tapi tetap makan. Para biku walaupun sakti kepalanya dipotakin tetap harus makan, karena kalau makan nanti menjadikan tubuh ini tidak sehat, sakit. Kalau sakit tubuhnya maka tidak bisa melakukan yang lebih baik lagi. Meditasi menjadi gelisah ya, karena lapar. Kan banyak orang meditasi ya ibu-ibu, aduh ini belum makan lagi, batinnya meditasinya lama gitu, perutnya sudah keroncongan. Nah, jadi para biku boleh nggak makan, harus makan supaya bisa berjuang mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Berumah tangga juga sama kok Bu, apalagi berumah tangga, walaupun batin nggak mengalami menjadi berumah tangga, tapi seperti ikut merasakan betapa menjadi berumah tangga itu ternyata tidak sulit ya Bu ya. Sulit apa Bu? Sulit ya. Bangun suruh pagi-pagi, suruh cuci piring, suruh masak, suruh mandiin anak, suruh mandiin suami. Kan nggak gampang itu ya. Maka itu yang tidak sulit ini supaya tubuh ini tetap sehat, supaya bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Modana terima kasih ya. Batinnya hari ini juga saya pamit ya. Tapi pamit mungkin ya nanti kapan kesini lagi gak tahu ya. Masih melakukan perjalanan ya. Kalau nggak makan mungkin kelaparan di jalan. Karena kadang-kadang batinnya lapar di airport, walaupun ketemu umat Budanya diam-diam aja. Udah tahu umat Buddha ya. Tapi ketemu batinnya diam-diam aja. Padahal batinnya ya nggak kenal, batinnya kan nggak kenal kalau sama orang-orang. Mungkin ini ketemu di airport juga saya mungkin sebagian nggak inget ya. Kalau batinnya nggak ditegur mana batinnya tahu. Kecuali yang sering ketemu face to face, nah pasti akan teringat. Tapi kalau dalam keadaan yang korum rame begini biasanya batinnya nggak ingat. Ya ada batin yang kadang-kadang kelaparan ya ada ketika dalam perjalanan. Seperti saya misalnya dulu pernah ya ke Thailand gitu, di Thailand kayak terlunta-lunta, jamnya sudah habis ya, gak ada siapa-siapa ya, itulah ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau ketemu Bante disapa aja Bu ya, jangan malu-malu. Bante selamat pagi, selamat siang, namo buddhaya, saya dari Pekanbaru Bante. Oh ya Pekanbaru. Biasanya kalau yang benar Bante kalau jamnya belum selesai jam makan, Bante sudah makan belum? Jangan tanyanya ke sono kemari mau kemana, di mana, ya. Malah diajak ngobrol kalau gitu. Orang seneng ngobrol. Ya, para Bante masih butuh makan. Karena itu di mana-mana Bante juga makan. Jadi ibu-ibu nanti Bantenya pulang, dua-duanya kayaknya ya. Kalau Bante ini masih balik ya? Oh ini iya masih balik. Karena Bante Candadamu di Bengkalis ya. Ini menjadi petugas sedang di daerah sini. Kalau saya untuk tukang ngalor ngidul ya, kesana kemari. Ya tetap sehat, ibu-ibu jaga sehat. Jangan lupa apa Bu? Makan yang kurus-kurus,
ya porsinya ditambahin biar kalau ngangkat ember lebih kuat. Kalau yang sudah apa gemuk-gemuk ya dicoba dikurangin, karena kalau sudah kebiasaan lebih nanti berkurang, biasanya ada rasa sedikit kurang nyaman di tubuh. Lakukan aja, yang penting tubuh ini tujuannya supaya tetap sehat. Arogat para manglebang, kesehatan adalah keuntungan yang paling tinggi. Mari melibatkan jasa.